sahabat bicara ya. Teman bicara ya. Iya. Kalau teman bicara mau lemak-lemaknya terbakar, maka jangan sarapan pagi. Gitu ya. Betul. Minum boleh. Ini kalau fasting ya. Iya. Kalau fasting ini ya, minum boleh, Boleh. tapi jangan yang manis. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Bicara. Jadi makin tahu. Nah, tentunya teman-teman bicara di rumah, sebelum kita lanjut ke pembahasan menarik, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Rasikin. Biar lebih akrab, teman-teman boleh panggil Ikin. Tentunya saya ditemani dengan partner hebat saya kali ini. Kenalin, aku Yudi Prastia. Teman bicara bisa panggil aku Yudi aja. Oke, Kak Yudi. Kiranya kita di podcast hari ini ya, tentunya tidak hanya berdua. Betul namun sekali. kami ditemani oleh narasumber hebat kita hari ini. Ada siapa, Kak Yudi? Jadi narasumber hebat kita pada episode kali ini ada Ibu Dr. Randa Imratul Fatihah MAG. Halo Ibu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu Insya dalam Allah. kondisi yang terbaik. Amin, insya Allah. Baik Ibu. Sesuai dengan hari ini kita sedang menjalani bulan Ramadan atau bulan puasa, Ya, bulan yang betul. penuh berkah ya Ibu ya. Tentunya dalam pembicaraan kita hari ini tidak hanya serta-merta untuk berbicara di depan saja, namun ada topik yang menarik yang harus kita bahas Ibu. Nah, untuk topiknya itu puasa dan kesehatan. Nah, dalam dua konteks ini kita semua dapat mengartikan bagaimana atau apa itu puasa dengan intermittent fasting, Iya. atau yang dikenal dengan istilah oleh kaula muda pada saat ini Ibu, tentunya kaum Gen Z gitu. Iya. Gen Z. Iya. Betul sekali. Mungkin Ibu langsung saja ya, apa sih perbedaan utama nih dari puasa dalam agama Islam dan juga intermittent fasting yang biasa dilakukan di barat nih? Oke, terima kasih sahabat bicara. Antara puasa dan intermittent fasting ya. Iya. Ini ada beberapa perbedaan ya. Tujuannya sama sih, mengurangi makan ya. Iya. Tapi perbedaannya untuk puasa, baik itu puasa wajib atau sunnah, itu didasari oleh syariat ya. Motivasinya adalah menjalankan perintah Allah gitu ya. Nah, untuk intermittent fasting itu lebih kepada gaya pola makan modern saat ini ya. Yang sekarang lagi ngetren Gitu. banget Iya, tuh ya. booming banget. Lagi digandrungi ini kan karena memang luar biasa. Nah, yang pertama tadi karena syariat ya, perintah. Kalau intermittent fasting tentu tujuannya untuk diet gitu kan, karena niatnya yang berbeda itu kan. Aturannya juga beda ya Kak, aturannya beda. Aturan syariat itu sudah ditentukan, Sudah gitu jelas, kan, jelas iya, gitu ya. ditetapkan. Nah, sudah ditetapkan gitu kan. Dan waktunya juga sudah betul-betul sudah ditetapkan. Puasa itu sejak ya, itu kan menahan dari segala macam, bukan hanya sekedar makan minum Betul. ya, tapi dari segala hal yang membatalkan puasa Iya. ya kan. Waktunya Jadi Nah, dari sejak terbit fajar sampai kemudian terbenam matahari. Nah, berapa jam tuh? Nah, 12. sementara kalau intermittent fasting itu waktunya fleksibel. Kita mau ngatur waktunya kapan. Yang jelas harus sekian jam. Kan gitu biasanya di 18 jam ya. Biasanya 12 sampai 18 jam itu baru masuk ke intermittent, masuk ke fasting biasanya itu kan. Jadi itu perbedaannya di situ. Kalau tujuannya sama. Kalau ini persamaannya sama-sama untuk menahan makan gitu kan, mengatur pola makan. Seperti itu. Jadi lebih ke memperbaiki pola makan. Ya. Persamaannya. Ya, betul. Di sisi lain juga itu sebagai untuk pembatasan untuk diri kita Betul. Ibu ya, agar tidak mengisi asupan makanan secara berlebihan. Kita bersyukur loh ya. Betul banget Terus Ibu. ada syariat puasa tuh bersyukur. Betul. Iya. Kalau nggak ada syariat puasa, kita belum tentu juga ikut fasting tuh. Betul. Iya betul. Ada pengen makan yang enak gitu. Betul. Ih, Dengan apalagi adanya sekarang makanan kan udah beragam variatif, sekali. Nah. beragam ya itu ya.
Nah baik Ibu, tapi di balik puasa dan intermittent fasting itu kan ada yang namanya reaksi tubuh ya Betul. Ibu ya. Nah apakah kiranya ada perbedaan gitu Ibu, reaksi tubuh seseorang yang puasa atau yang intermittent fasting itu gitu, ataukah reaksi tubuhnya hanya sama saja atau seperti apa? Eh, untuk reaksi tubuh sama sih ya, sama untuk reaksi tubuh itu ada peralihan pembakaran metabolik ya. Switch metabolik itu ada peralihan dari saat kita puasa ataupun intermittent fasting itu cadangan energi kita gitu kan. Iya. Kalau di 0 sampai 6 jam itu pertama itu kita masih menggunakan makanan terakhir kita. Makanan terakhir yang masuk. Ya, glukosa dari makanan terakhir yang kita makan. Iya. Misalnya kita makan di jam 5 sore terakhir nih ya. Makan di jam 5 sore. Nah, ini 6 jam berikutnya itu dibakar untuk energi Jadi kita. energi kita selama 6 jam Nah, pertama itu. tapi jangan kemudian tidur sebelum pembakaran itu kan Iya. nanti akan menyimpan lemak juga nantinya. Nah, kemudian di jam setelah 6 jam sampai ke 12 jam itu kita menggunakan cadangan glukosa yang ada di hati. Glukomek itu. Nah, apa tujuan, apa fungsinya apa? Ini cadangan agar kita masih tetap stabil gula darahnya meskipun dalam kondisi tidak makan. Iya. Gitu ya. Nah, kemudian ini nih yang intermittingnya, yang fastingnya nih ya, yang fastingnya di Iya. sini nih. Setelah 12 jam, maka cadangan glukosa kita habis. Glikemi kita yang di hati juga sudah mulai habis. Nah, tetap tubuh akan melakukan pembakaran kan gitu, Iya. ya kan? Energi kita akan tetap diolah. Diolah ya. Pakai apa? Nah, di sini pakai lemak, maka itu akan terjadi keton itu. Ya, lemak-lemak dalam tubuh kita akan digunakan untuk energi. Menggantikan Nah, kadar glukosa betul. itu. Makanya kalau kita makan terakhir jam 6 nih misalnya, sore, ya, sampai jam 6 pagi itu kita sudah mulai bersih-bersih cadangan lemak kita sudah bukan cadangan lemak. Ini glukosa kita sudah Glukosa. dibakar. Nah, setelah jam 6, jam 7 sampai jam 12 itu kita pakai cadangan lemak kita. Jadi kalau nih sahabat bicara ya, teman bicara ya. Iya. Kalau teman bicara mau lemak-lemaknya terbakar, maka jangan sarapan pagi. Gitu kan. Jangan minum boleh. Ini kalau fasting ya, Iya. kalau fasting ini ya, minum boleh, tapi jangan yang manis. Betul, berarti Ya, minum air putih. Air putih aja. Ya, Putih. teh boleh tapi tawar. Iya. Atau kopi tapi tanpa gula. Tanpa gula. Gitu ya, kopi pahit. Nah, Kopi itu pahit. itu akan mulai tuh lemak kita dibakar. Lemak kita dibakar. Nah, lagi misalnya fasting lagi kan, kita lanjutkan sampai jam 6 gitu kan. Iya. Nah, itu udah lebih banyak lagi Lebih banyak. pembakaran lemaknya. Jadi luar biasa ya, teman-teman. Iya. Nah, kalau misalnya kita lagi puasa, gimana nih caranya? Kan ada yang namanya sahur, ya kan? Iya. Kita kan harus sunnah sahur, ya kan? Betul. Tasaharu fainas sahur min tamami siyam, untuk menyempurnakan puasa kita dengan bersahur. Bersahur. Untuk kita bisa juga melakukan intermittent fasting, maka sahur upayakan minum air putih kan nggak apa-apa. Betul. Kan Iya. gitu kan? Iya. benar. Cukup dengan seteguk air putih kan nggak apa-apa gitu kan? Iya. Betul. Sunahnya yang penting kita Yang penting niat niat puasa dan melakukan sahur meskipun hanya dengan seteguk air putih. Dan itu justru akan membuat fasting kita akan maksimal. Kan sudah kesananya sampai jam 6 lagi kan? Betul. Sampai jam 6 lagi. Udah pembakarannya luar biasa itu lemak-lemak kita. Jadi keren banget. Keren banget. Jadi kalau dipadukan puasa dengan intermittent Intermittent fasting, fasting. Sebuah Iya. kolaborasi yang Ya. sangat Ih, terkenal. keren banget, keren banget. Jadi teman-teman bicara di rumah ya, dari tadi yang sudah dijelaskan. Jadi teman-teman di rumah tidak perlu khawatir nih dengan puasa dan intermittent fasting Fasting, ini. betul. Manfaatnya sangat bagus banget untuk kesehatan tubuh Betul. ya Ibu ya, Betul. tentunya. Oke. Berarti Bu, kalau misalkan puasa dan juga intermittent fasting itu perbedaannya dari aspek spiritual aja ya Ibu? Iya, betul. Berarti kalau dalam sisi Spiritual, kemudian pola makannya. Oh iya, Pola betul. makannya. Kalau dari sisi kesehatannya sendiri Bu, itu baik untuk apa aja sih? Luar biasa. Bisa
memperbaiki insulin ya. Betul. Itu Karena pernah saya tahu juga ya Bu ya, Iya. ada ibaratnya penderita gula gitu. Namun penderita gula ini Iya. sangat dianjurkan untuk melakukan ibaratnya puasa Puasa. glukosa atau puasa gula ya Bu ya. Nah dengan salah satunya ini di bulan puasa atau di bulan Ramadan ini bisa jadi salah satu cara katanya Ibu ya. betul sekali Kak. Betul, jadi kayak ibaratnya beliau tidak melakukan intermittent fasting, Hmm. namun melakukan berpuasa. Itu Betul. salah satu jalannya. Salah satunya. Berarti itu keterkaitan banget Ibu ya untuk kesehatan. Sangat. Sangat. Jadi bisa dikolaborasikan. Kalau dikolaborasikan dengan baik ya, Iya. itu keren. Hasilnya luar biasa. Dahsyat untuk kesehatan tubuh kita. Betul. Berarti di makna di balik kita berpuasa 12 jam ini mengandung makna yang sangat dalam sekali ya. Dalam Betul. banget. Berjauh untuk kesehatan tubuh kita ya Ibu. Betul. Seperti itu. Ibu tapi dari puasa terus kemudian intermittent fasting ini kan dalam setiap orang itu mempunyai tubuh atau mempunyai reaksi yang berbeda-beda gitu ya. Nah, ibaratnya gini, dalam sekarang itu yang sering didengar itu ada yang namanya asam lambung ya Ibu. Nah dari Ibu sendiri nih menurut pandangan Ibu dari puasa atau intermittent fasting ini ada efek sampingnya atau bahkan justru itu membuat tubuh kita lebih bagus gitu menyesuaikan asam lambung kita. Sebenarnya puasa itu kan dengan berpuasa itu akan memperbaiki metabolisme tubuh kita. Iya. Ya, termasuk juga yang punya asam lambung karena ada keteraturan. Masalahnya Pak, asam lambung itu karena makan yang tidak teratur kan sebenarnya. Iya betul. Nah kan berawal dari situ. Dengan puasa maka ritme makan itu diatur sehingga lambung akan menyesuaikan. Jadi insya Allah nggak ada masalah. Berarti dari setiap reaksi tubuh orang itu bagus responnya itu. Bagus. Jadi yang tadinya mempunyai penyakit asam lambung ataupun GERD terus MAH dan lain-lain itu dengan adanya puasa kemudian adanya intermittent fasting pola makan diatur itu bahkan justru bakal lebih sehat gitu, lebih sehat. fit. Dan bukan hanya untuk lambung sebenarnya, Betul. untuk mental, untuk konsentrasi juga. Iya. Itu luar biasa. Coba kalau kita banyak makan pasti ngantuk, Betul. Iya. Ngantuk, Terganggu kan? terganggu. Betul. lemes gitu kan. Tapi kalau kita dalam kondisi puasa, gitu kan, di hari pertama mungkin kita masih adaptasi ya, kadang Iya. lemes, kadang apa gitu ya. Betul. Tapi nanti di hari kedua dan selanjutnya itu akan nyaman. Bahkan kita akan merasakan tubuh kita tuh lebih fit, lebih Lebih bugar segar, gitu. lebih bugar gitu kan. Karena puasa kan memang bersih. Tubuh kita bersih dari toksik-toksik, dari kotoran-kotoran Betul, gitu iya. kan. Yang selama berapa bulan ya? Menumpuk. 11 bulan kita Iya. makan apa saja yang kita makan gitu kan. Betul, Itu kan disimpan. betul. Disimpan di dalam tubuh kita, di hati, di sel-sel itu kan. Nah, saat puasa itu dibersihkan. Makanya nyaman puasa. Nyaman banget Ah. tentunya. Nah Kayudi gimana nih Gimana? sebagai kita dari kaula muda yang Iya, betul. saya pribadi Iya. gitu ya setelah mendengarkan tentang puasa kemudian tentang intermittent fasting ini masya Allah banget manfaatnya ya maknanya Betul, gitu betul. kita semua. Jadi ada persamaan juga dari sisi kesehatannya ya Bu. Jadi sama-sama baik. Nah, kalau misalkan tentang tadi kan mengenai asam lambung dan juga ada mungkin kondisi-kondisi kesehatan tertentu nih. Betul. Mungkin Ibu ada gak sih tips untuk generasi muda nih untuk teman bicara yang ingin melakukan tips dan trik untuk berpuasa atau intermittent fasting itu yang baik gitu Bu, seperti apa nih? Baiklah, ini untuk teman bicara nih ya, tipsnya luar biasa nih. Betul. Jadi yang pertama, pola makan. Ya, tetap kita sudah jaga nih, Iya. tidak makan sekian jam gitu kan. Nah, pada saat berbuka, ya kan, kita pilihlah makanan yang berkualitas Betul. gitu loh. Iya. Jangan Ya. segala dimakan Jangan ya semua Iya. itu nanti sayang usaha kita Betul. selama ini. Sayang kita Ya. menjaga. Kalau saya ikuti mazhabnya Zaidul Akbar. Betul. Jadi tidak makan 4 hal. Apa aja itu? Ya, Apa aja? minyak, Nah, Iya. tepung, tepung, Ya. gula, gula, Iya. sama apa? Nasi putih. nasi putih. Artinya itu glukosa ya. Betul. Iya. Glukosa, kemudian minyak itu biasanya kalau puasa itu kan belum apa udah gorengan dan lain-lain Iya. itu kan Betul. padahal ya minyak ya tepung itu loh. Iya. Ya. Betul. Nah, itu kan. Nah, ini akan merusak usaha kita yang dari sahur kemudian kita jalani sampai kemudian maghrib Berubah. pastinya hilang. Gila, semua Ya, gara-gara manfaat 4 hal itu. Padahal itu jadi makanya makan
pola makan, jaga jenis makanan yang berkualitas ya. Kemudian hindari gula kosong itu yang manis-manis ya. Memang Rasul menganjurkan untuk berbuka dengan yang manis, tapi bukan yang berlebihan loh. Tapi kalau selama ini kan kita korma oke, kolak juga, Betul, ya, gorengan juga. es cincau juga, itu semua manis semua. Betul, manis. Iya. semua. Coba diganti jus tanpa gula, ya kan? Pakai jus apa? Jus buah tanpa gula, ini nikmat banget, ya kan? Nah, kemudian beralih kepada sayur-sayuran, gitu kan? Lebih banyak makan sayuran, kemudian protein tanpa lemak, gitu kan? Protein lemak bisa telur, gitu kan? Bisa tempe, tahu, gitu kan? Daging juga tanpa lemak, daging putih, daging ayam, itu kan? Daging unggas itu kan daging putih tanpa lemak, itu kan? Jangan bawa lah yang kulit sayap, gitu kan? Baik. Berarti dari menjaga pola makan dan juga menjauhi 4 hal tadi ya. Nah, tetapi itu tuh salah satu tantangan buat generasi muda mungkin ya, karena Betul. biasanya kalau sore-sore tuh warteg takjilnya itu tuh yang Betul dituju. banget kayak Ibu. Iya. Yang saya rasakan pun wartakjil, kemudian gorengan, es buah Betul. itu hal yang ditunggu-tunggu Iya. ketika berpuasa. Betul. Ibu. Baik Ibu, sebelum kita mengakhiri ya ke sesi pembicaraan kita hari ini, ada pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada kaula muda gitu terkait puasa dan intermittent fasting ini, untuk pesan-pesan bagi kami nih Bu, bagi selaku kaula muda Iya. gitu. Oke, sahabat bicara, teman bicara, ini anak muda-muda yang hebat ya. Tentunya sahabat-sahabat bicara ini kan ingin kedepannya semakin sehat, gitu kan? Iya, betul. Ya. Tentunya. Kita lihat loh, yang generasi angkatan saya ya, angkatan saya ini usia sekian sudah sakit. Bahkan sekarang anak-anak muda juga banyak yang sudah Banyak sakit banget ya. Sakit maksudnya dalam hal sakit yang serius gitu kan, yang cuci darah sih. Betul banyak. Jadi makanya itu bisa nggak bisa, mau nggak mau dicoba untuk bisa mengendalikan makan, pola makan yang baik. Pilih makanan yang berkualitas, yang real food gitu kan. Kalau bahasa Mbak Hugus tuh real food, Real food. makanan-makanan yang belum diolah, Iya, yang masih utuh, kelihatan jagung ya kelihatan jagungnya kan gitu kan. Betul. Buah masih kelihatan buahnya, daging masih kelihatan daging yang belum diolah-olah. Itu kan yang kemudian memicu kesehatan kita yang kurang bagus. Gitu. Jadi, gitu ya. Teman bicara untuk kali ini ya. Iya. Pola Nah, makan. teman bicara di rumah perlu diingat tadi yang sudah disampaikan dari Ibu dari awal sampai akhir ya Bu ya, bahwasanya puasa dan intermittent fasting itu suatu proses yang perlu kita jalani dan mengandung 1000 manfaat untuk tubuh kita. Yang mana di dalam puasa dan intermittent fasting ini adalah salah satu cara tubuh kita untuk membersihkan tubuh atau mendetoksifikasi tubuh dari seluruh simpanan energi atau seluruh simpanan makanan yang ada di dalam tubuh kita, seperti itu. Terus bisa ini loh, kalau sudah itu ada autopagi, ada ini luar biasa nih yang autopagi ini. Kalau puasa dan intermittent fasting digabungkan, ada proses autopagi. Autopagi apa? Sel-sel tubuh kita sangat bahagia. Dia akan memakan, ya, makan sel-sel yang jahat, kotoran-kotoran yang sel-sel jahat itu. Jadi kita semakin happy, sel-sel tubuh kita. Nah ini yang luar biasa. Keren banget. Makanya ini yang bisa kemudian untuk bisa menangkal penyakit-penyakit degeneratif. Seperti itu. Keren ya? Keren banget. Keren banget Mas ya. Banyak sekali ilmu yang kita dapat di episode kali ini. Mungkin Ibu terima kasih atas ilmu yang telah Sama-sama. diberikannya. Terima kasih banyak juga buat kakak-kakak, Iya. buat teman bicara ya. Iya. Mudah-mudahan Ramadan ini semakin berkah, Betul. Amin. Nah, semakin bisa mengambil hikmah ya. Oke, baik. Untuk teman bicara, jangan lupa terus saksikan podcast bicara di YouTube-nya PIPD UIN SSC. Mungkin sekian dari episode kali ini mengenai pembahasan tentang puasa dan juga intermittent fasting. Semoga apa yang kita bicarakan ini bisa membuka ilmu baru buat teman-teman bicara. Oke. Baik, kita tutup aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.